Jami'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang memiliki peran penting dalam menjaga ajaran tarekat di Indonesia. Namun, belakangan ini muncul keresahan terkait kondisi kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan amanah organisasi. Melalui serangkaian pertemuan para mursyid, lahir inisiatif untuk mengembalikan Jatman ke kitahnya sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama yang inklusif dan profesional. Keresahan dan inisiatif para mursyid. Keresahan terhadap kondisi Idaroh Aliyah Jatman mulai mencuat dalam halakah forum silaturahmi Mursyidin Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah se-Jawa Timur. 4 mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, yakni Kiai Haji Karisuddin Akib dari Nganjuk, Kiai Haji Ad-Nur Daroini dari Madiun, Kiai Haji Sumarno Abdul Aziz dari Magetan, dan Kiai Haji Zulkarnain dari Jember, berinisiatif bersilaturahmi kepada para mursyid sepuh di Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Kalwani Nawawi dan Kiai Haji Profesor Abdul Hadi Demak. Dalam silaturahmi tersebut, mereka membahas berbagai persoalan, terutama terkait kondisi Idaroh Aliyah Jatman, serta upaya untuk memperbaikinya. Kesamaan pandangan di antara ke-6 tokoh ini melahirkan gagasan penting untuk mengadakan pertemuan dan silaturahmi Mursyidin pada 24 Agustus 2024, bertempat di Pesantren Terpadu Darul Ulil Albab, Kelutan Gronggot, Nganjuk. Pertemuan dan keputusan strategis. Pertemuan tersebut berhasil terselenggara berkat kerja keras berbagai pihak, termasuk Kiai Muhammad Labib, Mudir Idaroh Wusto Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mendapat amanah dari Kiai Haji Kalwani Nawawi. Dalam forum ini disepakati beberapa keputusan penting. 1. Pembentukan Forum Mursyidin Indonesia. Forum Mursyidin Indonesia dipimpin oleh Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Hadi sebagai ketua, dengan Kiai Muhammad Labib sebagai sekretaris. 2. Menghadap pengurus besar Nahdlatul Ulama, Forum Mursyidin Indonesia menyampaikan hasil rapat pertama kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi Jatman. Permohonan sikap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Forum Mursyidin Indonesia meminta pengurus besar Nahdlatul Ulama segera mengambil tindakan terkait kondisi kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmat 2012-2023 yang dinilai tidak kunjung menyelenggarakan muktamar dan cenderung menjadi wadah kegiatan eksklusif pribadi atau kelompok tertentu. Langkah strategis Forum Mursyidin Indonesia. Pada 2 September 2024, delegasi Forum Mursyidin Indonesia bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kantor Pusat Nahdlatul Ulama, Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merespons positif laporan Forum Mursyidin Indonesia dan menjanjikan penyelenggaraan pertemuan Idaroh Wusto se-Indonesia. Pertemuan ini akhirnya terlaksana pada 19 September 2024 di Hotel Bumi, Surabaya. Untuk mengawal agenda tersebut, Forum Mursyidin Indonesia mengadakan silaturahmi dan musyawarah pada 18 September 2024 di Pondok Modern Al-Amanah, Junwangi, Krian, Sidoarjo. Hasil dan harapan. Pertemuan di Hotel Bumi Surabaya menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi dari Idaroh Wusto se-Indonesia kepada Idaroh Aliyah Jatman masa khidmat 2015-2023. Aspirasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berkomitmen memberikan jawaban pada rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama 19 Oktober 2024. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengembalikan Jami'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah ke kitahnya sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama yang inklusif, profesional, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui upaya bersama ini, para mursyid dan Nahdlatul Ulama menunjukkan komitmennya dalam menjaga amanah organisasi serta menguatkan peran tarekat sebagai bagian integral dari kehidupan umat Islam. PBNU demisionerkan Idaroh Aliyah Jatman, FMI dan Idaroh Wusto nyatakan dukungan. Semarang, 15 November 2024, Forum Mursyidin Indonesia dan Idaroh Wusto Jami'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, untuk mendemisionerkan Idaroh Aliyah Jatman yang telah habis masa jabatan sejak 2023.
Dukungan ini juga mencakup penunjukan caretaker untuk menyelenggarakan Muktamar Jatman ke-12 sesuai mandat PBNU. Keputusan ini diambil PBNU setelah melalui rapat pleno syuriah dan tanfidziyah pada 19 Oktober 2024 sebagai tindak lanjut dari silaturahmi di Surabaya pada 19 September 2024. Dalam forum tersebut, PBNU mengundang Idaro Aliyah Demisioner dan Idaro Husto se-Indonesia untuk mendengar aspirasi organisasi. Dalam pernyataannya, FMI dan Idaro Husto menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar Jatman hanya sah apabila dilaksanakan berdasarkan mandat PBNU. Mereka juga menolak muktamar yang digagas oleh pihak-pihak di luar kendali PBNU, menyebutnya tidak sah dan batal demi hukum. Kami mendukung penuh kepemimpinan PBNU di bawah Kiai Yahya Cholil Stakuf dan KH Miftahul Akhyar hingga masa khidmah 2021-2026 selesai. Kami juga mengajak seluruh jajaran Idaro Husto dan Idaro Syubiah untuk mematuhi keputusan PBNU sebagai induk organisasi. Bunyi pernyataan resmi FMI Jatman. FMI berharap masyarakat memahami kronologi peristiwa ini secara utuh dan mendukung langkah PBNU dalam menjaga kemaslahatan organisasi. Keputusan PBNU diyakini sebagai langkah strategis untuk memperkuat harmonisasi organisasi dan mendukung keberlangsungan tarikah di bawah naungan Jatman. Wallahu musta'an wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup pernyataan tersebut. Jatman di persimpangan jalan, perubahan atau tetap. Jam'iyah Ahli Tarikah Al-Mutabara An-Nahdliyah dihadapkan pada dilema besar terkait masa depannya sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Setelah sekian lama berjalan dengan struktur dan tradisi yang khas, kini muncul wacana untuk melakukan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi. Jatman yang telah menjadi bagian dari NU sejak 1979 selama ini mempertahankan identitasnya sebagai Jam'iyah tanpa harus menyesuaikan secara penuh dengan struktur NU. Namun pada momen kembali ke kita, PBNU mengusulkan beberapa perubahan. Di antaranya adalah penghapusan gelar am pada jabatan Rais dan Mudir Idaro Aliyah, serta mengganti istilah Muktamar dengan Kongres. Meski demikian, ada jalan lain yang memungkinkan Jatman mempertahankan bentuknya seperti sekarang. Dengan konsekuensi, Jatman harus meningkatkan dukungan dan ketaatan kepada program-program PBNU. Dilema internal. Sebagai tulang punggung NU, Jatman menaungi lebih dari 40 tarekat, dengan banyak tokoh Jatman juga menjadi pengurus NU di berbagai tingkatan. Namun, konflik kecil sering terjadi dalam organisasi sebesar ini. Sebagaimana kaidah yang sering disampaikan Gus Dur, Al-Muhafawatu ala Al-Qadimi Asyalih wal Akhzu bil Jadidi Al-Aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik. Jika Jatman mengikuti perubahan yang diusulkan PBNU, ada kekhawatiran organisasi ini akan kehilangan wataknya yang khas dan menjadi terlalu bergantung pada PBNU. Sebaliknya, jika memilih mempertahankan struktur lama, dukungan terhadap PBNU harus lebih ditingkatkan. Simpulan, masa depan Jatman bergantung pada pilihan yang diambil, berubah sesuai arahan PBNU, atau tetap mempertahankan tradisi dengan komitmen yang lebih besar kepada NU. Apapun keputusannya, nilai-nilai historis Jatman yang dihormati oleh NU harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah berikutnya.